Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berada dalam dialog buku bersama penerbit Syahada di channel penerbit Syahada. Seperti biasa kami menghadirkan sejumlah penulis-penulis yang pernah menerbitkan buku di penerbit Syahada tentunya. Dan kali ini kita bersama seorang guru dan seorang penulis. Jadi kami sebut sebagai seorang guru penulis yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Pulau Kalimantan Timur. Jadi jauh sekali ya dari sini, dari Sulawesi. Beliau adalah Bapak Usman Umar. Apa kabar, Kanda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Saya memanggilnya beliau ini sebagai sebutan Kanda karena pertama selain umur saya terpojok dari beliau, juga di kampus beliau ini adalah seorang aktivis kampus kalau tidak salah, ya Kanda. Beliau pernah menduduki posisi ketua BEM UNN kalau tidak salah. Periode tahun berapa itu Kanda? Ketua BEM-nya? 2001 kayaknya. 2001, ya. Saat itu saya masih mahasiswa juga, jauh di bawah Kanda Usman ya. Cuma di profil buku beliau ternyata tidak menampilkan sebagai seorang pernah menduduki aktivis di Universitas Negeri Makassar. Nah, kita sedikit mengenal beliau. Sekarang beliau adalah seorang guru di SMA mana? Kalau yang di sini SMK Negeri 1 Berau Kalimantan Timur kan, kalau sekarang di mana? Ya, masih di SMK Negeri 1 Berau. Oh, masih di sana ya. Masih. Ya. Cuma sekarang ada tugas tambahan di SMK 5 sekarang. Oh. Dua sekolah. Ya. Jadi 2 sekolah sekarang. Oh, dua-duanya sebagai kepala sekolah atau gimana? Oh enggak. PLT satunya. Satunya guru biasa. Luar biasa. Masya Allah ya. Nah, di dalam dunia literasi ternyata Kanda Usman ini sudah menelurkan beberapa buku, diantaranya Cerita Guru, yang kedua Aku Guru, Merdeka Menulis. Ya, jadi konsep guru merdeka beliau sudah keluarkan sejak lama setelah dibandingkan konsep guru merdeka yang ditelurkan Bapak Menteri ya. Kemudian menulis untuk rasa, hikayat buku tak terbaca, kemudian guru pintar untuk generasi milenial. Nah, karya tulis solo beliau dalam bentuk fiksi yaitu Cahaya Mata Aini. Dan ini buku yang akan kita jadikan tema dialog adalah lintasan pikiran seorang guru. Nah, Kanda Usman, tentunya saya ingin tahu dan teman-teman para pegiat literasi yang sedang nonton siaran ini ingin tahu sebenarnya, Kanda, kenapa seorang guru seperti Kanda Usman ini mau menulis buku secara umum dan kenapa buku ini perlu dituliskan? Ya, kalau ditanya alasan, sebenarnya terlambat lah sebenarnya ya. Kalau pikir saya sudah terlambat ya. Jadi, tapi ya namanya memulai, ya tidak ada kata terlambat. Jadi kita kalau dihitung-hitung sebenarnya sejak jadi guru 2004 ya, PNS, itu baru mulai eksis gitu
publish 2015, barulah tergerak untuk tampil gitu, berbagi pikiran, berbagi keresahan, berbagi inspirasi gitu kepada teman-teman atau kepada rekan-rekan guru yang lain. Selama ini betul-betul hanya fokus untuk menyelami gitu ya. Bahasa lainnya menikmati bagaimana sebenarnya mendidik. Gitu. Jadi memulai menulisnya dalam hal menjadikannya mempublish ke media massa dan sebagainya itu baru 5 tahun terakhir. Masya Allah. Selama ini hanya jadi catatan-catatan di laptop, apa namanya, di ya di laptop saja sebenarnya. Hanya kerangka berpikir. Lalu kenapa buku ini perlu hadir ya? Kenapa buku Lintasan Pikiran Seorang Guru perlu hadir? Apa perlu ditulis kira-kira untuk para guru-guru di seluruh Indonesia ini? Iya, begini. Jadi saya mengikuti beberapa grup menulis ya. Grup menulis, ada grup menulis yang keanggotanya itu dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ juga menerbitkan buku bersama hampir tiap bulan ya. Jadi kita jadi kontributor buku ya, jadi menulis. Lalu kemudian, tapi karena terbatas ya, jadi dibatasi karakternya, jumlah karakter, jumlah kata gitu. Jadi nggak begitu leluasa mengembangkannya. Nah, Tidak jadi bebas tapi bereksplorasi ya. pokok-pokok ya, jadi tapi pokok pikiran itu tetap saya ambil, lalu kemudian saya kembangkan lagi di buku ini gitu, di buku Lintasan Pikiran ini. Rata-rata masih hanya berapa ribu kata gitu. Jadi nggak begitu detail ya untuk kalau mau dijelaskan kepada pembaca itu belum begitu mengembangkan ide dan gagasan itu terbatas masih. Maklum karena buku bersama kan. Ya betul. Di sini saya satukan, kemudian saya kompilasi lalu dikembangkan lagi. Jadilah satu buku yang ini. Jadi ini ada beberapa kumpulan sebenarnya artikel yang pernah saya tulis, saya muat di surat kabar. Ada beberapa juga yang dimuat di antologi buku bersama di grup menulis. Baik. Jadi buku ini hadir berangkat dari kekurangpuasan mengeksplor pikiran-pikiran sebagai seorang guru. Itu yang saya tangkap. Sehingga Kanda Usman ini dengan lintasan-lintasan pikirannya ya yang terbatas dalam grup-grup kepenulisan ini, maka buku ini lebih dikembangkan ya, tulisan-tulisan beliau lebih dikuatkan, referensi ditambah dan sebagainya sehingga menghasilkan kumpulan tulisan yang saya anggap ini adalah kumpulan tulisan yang bernas. Kenapa? Beberapa judul-judul buku terkait dengan kondisi-kondisi guru saat ini, pengembangan pembelajaran, dan kondisi-kondisi siswa yang dihadapi oleh seorang guru. Nah, Kanda, kira-kira secara umum, nih ya, kira-kira secara umum, manfaat yang bisa didapatkan nantinya, ya, sebelum kita kaji ulas beberapa bagian di dalam buku ini, manfaat yang bisa dirasakan oleh teman-teman guru ketika membaca buku ini, apa kira-kira? Atau harapannya? Ya harapannya sih setelah membaca buku ini mereka tergugah gitu. Jadi misalnya karena ini lebih banyak memang mengupas terkait guru sebagai pendidik, sebagai fasilitator, motivator, juga guru sebagai orang tua. Jadi lebih banyak ke situ sebenarnya bagaimana dia menginspirasi siswa, bagaimana memfasilitasi
siswa, mendorong, menggerakkan, gitu. Jadi beberapa temanya pun itu berkaitan semua. Jadi mulai dari bagaimana menjadi authentic teacher, bagaimana mengembangkan metode, bagaimana bagaimana membangun relasi sama teman-teman sejawat dan seterusnya. Termasuk bagaimana mengembangkan karena saya juga selama ini kan menjadi di bidang kesiswaan, jadi termasuk urgensi eksistensi organisasi siswa juga lebih saya concern di sana. Baik. Nah, tadi ada satu dua kata yang saya tangkap, yaitu authentic, ya, authentikal guru. Di dalam tulisan Kanda Usman ini ada authentic relationship, membangun karakter positif, ya. Nah, kita ingin memulai dari situ, Kanda, ya. Beberapa bagian kita ulas bahwa pemerintah saat ini concern untuk menumbuhkan karakter-karakter positif di sekolah. Artinya, lembaga sekolah, lembaga pendidikan menjadi sentral untuk mengembangkan karakter-karakter positif pada siswa. Tentunya guru sebagai jembatan untuk mengembangkan karakter ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ada 18 karakter yang perlu dikembangkan oleh sekolah, dalam hal ini secara khusus adalah guru dalam pembelajarannya. Boleh nggak diceritakan dah tentang apa sih ini authentic relationship dalam membangun karakter positif positif anak ya di sekolah kita? Silakan Kanda. Menarik ini. Ya, jadi authentic relationship saya memaknainya bahwa kalau dilihat dari secara terminologi kan autentik kan asli gitu, apa adanya, relasi hubungan. Jadi bagaimana membangun hubungan apa adanya, suatu hubungan yang tidak dibuat-buat gitu. Jadi bukan ya hubungan yang palsu. Jadi hubungan antar guru dengan guru, atasan dengan pimpinan dengan guru, antara guru dan siswa, siswa dan siswa. Hubungan itu mencoba dibangun gitu agar dia berjalan autentik, tidak bahasanya munafik gitu ya. Jadi lain seolah-olah senang tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi tapi di sini authentic teacher yang kita inginkan bukan permissive teacher. Kalau misalnya dikaitkan dengan hubungan dengan siswa, kalau memang misalnya tetap harus mengekspresikan ketidaksetujuan, misalnya ada perilaku yang menyimpang, kita harus langsung bisa menunjukkan mimik atau ekspresi yang bahwa kita tidak setuju dengan pelanggaran itu atau penyimpangan itu. Ya, itu termasuk autentik kan? Ya, autentik. Jadi kita harus ekspresif gitu. Tapi kalau dia berbuat baik, kita harus harus jujur dan harus juga memberi respon dan reward gitu, apresiasi atas perbuatan baiknya. Ya. Nah, tentunya dengan Kanda menulis perlunya authentic relationship atau menjadi seorang guru yang tanda kutip asli dalam mengeksplor hubungan di antara semua stakeholder di sekolah, saya memandang bahwa ada fenomena yang dilihat di sekolah bahwa banyak sikap kamuflase yang ditunjukkan oleh guru-guru ya. Bagaimana pandangannya Kanda? Ya, yang saya bahasakan ya di buku itu bahwa seyogianya kan misalnya pemimpin itu bukan penguasa begitu kan? Jadi dia tidak mesti sok kuasa, jadi terus tidak mesti juga bawahan juga yang dipimpin juga tidak perlu rendah diri gitu. Jadi masing-masing berjalan secara proporsional dan profesional gitu bahasanya. Jadi jadi masing-masing berjalan sesuai fungsinya supaya sinergis gitu. Sinergitas bisa terbangun bila ada hubungan
yang tadi authentic relationship, sehingga sikap positif itu lahir gitu, sehingga saling mendukung, saling menghargai, saling berjalan ya seiring. Berangkat dari tadi apa adanya tadi, nggak dibuat-buat, karena sesuatu yang dibuat-buat kan sebenarnya kan menyentuh apa namanya, tidak sampai ke hati. Ya begitu. Jadi dari hati ke hati. Jadi hati itu sesuatu yang tidak dari hati ya tentu tidak akan menyentuh hati kayak gitu. Betul. Konsepnya ya kurang lebih seperti itulah. Jadi guru atau siapa saja yang ada di stakeholder sekolah bekerjalah dengan hati, ya, karena itu akan Ya kurang lebih. memudahkan hubungan kita sebagai guru dengan siswa, hubungan guru dengan guru, hubungan atasan dan bawahan, ya kan, Dak? Nah, Ya, unik sekali ini. Ya. Teman-teman guru yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini perlu kayaknya refleksi, ya. Jangan-jangan kita ini para guru mengajar karena apa ya? Sebagai pekerja kan ya? Sebagai pekerja ya. semata, ya kan? Bukan Ya. pendidik ya. Kalau Ya. sekadar pekerja berarti ya masuk di jam kerja, menyelesaikan pekerjaan, habis jam kerja pulang, maknanya nyaris tidak ada ya di selama berinteraksi di Ya. sekolah. Apakah seperti itu? Itulah makanya ya itulah yang saya bahas di bab yang terkait dengan zona nyaman itu. Zona nyaman. Ya, Baik. Asik. zona nyaman sebagai lawan sekaligus harapan gitu ya. Jadi Hmm. satu sisi sebenarnya orang mengharapkan kenyamanan kan, tapi satu sisi dia adalah lawan gitu. Jadi satu sisi dia lawan, satu sisi dia adalah harapan. Nah, masalahnya ketika kita sudah merasa ada sampai di harapan itu, nah itulah yang dibahasakan Pak Mario Teguh bahwa disitulah ketidaknyamanan. Karena Iya. sudah merasa puas, gitu. Karena sudah merasa, saya setuju dengan pernyataan bahwa kita sudah merasa puas, akhirnya stagnan, tidak mau lagi berbuat apa-apa, merasa sudah tua, kasih yang muda-muda, masih ada yang muda-muda, saya sudah lama berbuat, merasa sudah banyak berbuat, itulah kejumudan itu, stagnan di situ, stuck dia. Iya. Fenomena itu memang kadang tergambar ya Kanda ya, tergambar ke beberapa guru-guru senior misalnya, karena menganggap dirinya misalnya ya ini, tapi ini kasuistik, misalnya Ya. menganggap dirinya tidak bisa melakukan pekerjaan itu sehingga diserahkanlah kepada guru-guru muda. Dan ketika guru-guru muda itu melakukannya, maka itulah barangkali dia merasa nyaman dengan keadaan itu sehingga tidak produktif ya kan ya? Gitu kan? Kalau misalnya sebagai apa namanya guru muda sebagai pendamping tidak masalah. Tetapi kalau menyerahkan lalu kemudian lepas tangan tanpa mau juga belajar, saya kira itu Itu yang keliru. Ya, keliru. jadi kita juga keliru. Jadi jangan merasa sudah tua atau tidak akan bisa gitu. Jadi kita juga terus berusaha gitu kan. Jadi belum ada kata terlambat. Terus berusaha, kita berusaha. Nah, ketika harapan-harapan ini didapatkan, ditemukan, guru-guru sudah keluar dari zona nyaman, bahwa apalagi adanya perubahan-perubahan baru, itu tergambar sekali pada awal-awal penerapan kurikulum 2013 loh, Kanda ya. Orang-orang itu sulit keluar dari zona nyaman atau keadaan yang sebelumnya, ya kan? Apalagi ketika guru didera COVID-19 ini, pola pembelajaran jarak jauh yang berubah drastis, memaksa benar, ya, memaksa betul guru keluar dari zona nyamannya. Nah, apa sebenarnya yang perlu dilakukan ya oleh seorang guru menghadapi
pembelajaran di abad 21. Ini ada di bab yang lain, Kanda. Mengenal dan menerapkan pembelajaran abad 21. Boleh dikasih Oh, bocoran kira-kira seperti apa ya. pembelajaran abad 21 yang perlu dilakukan oleh guru-guru kita? Iya, sebenarnya itu saya coba apa namanya ya? Saya coba menangkap saja pesan-pesan para pemateri, instruktur. Biasanya kalau saya ikut pelatihan saya catat-catat, Ya, ya. rangkum-rangkum, intisari-intisarinya. Itulah yang kemudian saya coba paparkan sendiri. Tapi yang saya tangkap ya tadi bahwa kita memfasilitasi siswa begitu kan, bahwa ada 4 yang 4C tadi, 4C yang itu targetnya. Jadi ya critical thinking, creativity, kemudian collaboration and communication, ditambah literasi. Jadi ditekannya di sana sebenarnya, 21 itu. Jadi Ya. bagaimana kita menjadi guru yang bisa membuat siswa itu kritis, membuat siswa kreatif, membuat siswa itu bekerja sama, dan bagaimana siswa punya kemampuan berkomunikasi. Nah, saya kira di sana arahnya, dan termasuk bagaimana teknik mengembangkan literasi. Itu juga ada di judul bab yang berkait dengan membaca untuk berbagi. Jadi di awal-awal itu kan orang pada bingung karena fokus pada metode yang berubah katanya kan. Ya. Metode mengajar scientific approach lah atau Ya. apalah ya istilahnya dulu yang kemudian di apa namanya direvisi bahwa dulu harus pakai scientific approach. Dalam perjalanannya kan kemudian direvisi itu. Ya. Yang harus observation, harus questioning, experimenting sampai creativity. Tapi itu tetap signifikan menurut saya, walaupun tidak perlu berurut ya, bahwa scientific approach itu masih bisa dipakai. Tetapi yang titik tekannya bahwa kita mengajar bukan untuk menerapkan metode. Mengajar bukan untuk menerapkan metode. Itu yang membuat banyak orang stres. Siswa juga stres, guru juga stres, karena dia fokus pada metode. Padahal kita mengajar untuk membuat siswa mencapai kompetensinya. Jadi bukan fokus pada metodenya. Jadi banyak orang merasa, guru merasa sudah keren dengan fasilitas atau aplikasi dan seterusnya, tapi siswa tidak tahu apa-apa. Artinya gurunya fokus pada metodenya, bukan pada tujuannya gitu. Artinya, tujuan dan proses ya, prosesnya juga kan ya. Tujuan pembelajarannya apa gitu. Misalnya siswa bisa memperkenalkan diri kalau bahasa Inggris kelas 10 misalnya kan. Nah, ya. kalau metode dia fokus pada metode menghabiskan energi untuk kelihatannya keren, aspek kontemporer, kemudian tapi pas siswanya ditanya nggak bisa praktek, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, berarti kan gitu. Metodenya disalahkan, kadang juga bahkan siswanya yang disalahkan, padahal karena salah fokus gitu, bukan pada tujuan fokusnya pada metodenya. Begitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan butuh proses yang efektif kan, ya. Terlepas daripada yang Kanda katakan jangan terlalu fokus pada metode. Dalam proses itu apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran sebenarnya? Interaksi yang baikkah? Bagaimana guru menghantarkan sebuah jembatan menuju ke tujuankah? Atau seperti apa yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan tersebut? Artinya diberikan kebebasan dalam hal kemerdekaan mengorkestrasi kelas mereka, diberikan kemerdekaan mereka mengatur kelas-kelasnya sehingga menjadi kelas yang hidup, kelas yang menyenangkan, kelas yang bergairah, sehingga tujuan itu bisa tercapai. Bagaimana pandangannya ini kan? Iya, saya kira sebelum ke sana, kalau kita pilih ya, saya sepakat bahwa di kompetensi pedagogik seorang guru itu kan di awal itu adalah memahami karakteristik siswa.
berikutnya baru memahami atau menguasai teori-teori pendidikan. Nah, itu yang terkait dengan metode. Jadi memahami dulu siswanya. Ya. Siswanya ini bisa senangnya apa, karakteristiknya kemana gitu. Barulah bicara mendesain metode. Karena yang terjadi kan, mendengar dari pelatihan dari apa langsung dipakai. Padahal belum tentu cocok dengan siswanya. Belum tentu cocok ya, itu belum tentu ya, cocok jadi dengan karakter siswa kita kan. Intake-nya ya, gimana? jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi karakter siswa ini. Jadi siswa saya ini bisa apa, sampai di mana levelnya gitu. Karena ujung-ujungnya kalau salah kan kadang siswa yang disalahkan atau kadang metodenya yang salah. Padahal metode yang dibawa itu bisa jadi terkenal karena sudah diuji coba di sekolah lain atau di mana, padahal itu sampelnya beda. Jadi kita mulai dari sana dulu, dari memahami karakteristik siswa dulu. Betul. Baru bicara bagaimana menggerakkan siswa ini. Ya, dia kan menjadi satu kompetensi pertama ya seorang guru itu. Iya, kompetensi pedagogik ya. Indikator pedagogik. Indikator pedagogik yang pertama itu adalah memahami karakteristik peserta didik. Baru kemudian menguasai teori. Nah, yang banyak ini kan langsung ke teori, tapi dia tidak memahami. Sehingga ada hal basic yang ditinggalkan. Nah, ini. Betul. Bagaimana mungkin menerapkan sebuah teori, bagaimana mungkin menerapkan sebuah model pembelajaran, bagaimana mungkin bisa menerapkan strategi pembelajaran kalau tidak cocok dengan keadaan siswa itu kan Kanda ya? Betul sekali. Jadi Sehingga bayangkan dalam kondisi sekarang, karena menyinggung yang situasi sekarang kan, misalnya sekarang kan situasi ya berbasis online ya kan. Nah, bagaimana yang misalnya saya kan mengajar di SMK 1 nih di kota, di ibu kota kabupaten. Lalu kemudian saya juga mengajar di 1,5 jam dari sini ke hulu sana. Ya. Jaringan sana kan mengap-mengap tuh. Kan tentu beda kan? Tentu beda sekali gitu. Jadi termasuk cara membuat membuat jurnal. Jurnalnya kalau di sini kalau di kotanya jurnal per jam pertemuan. Kalau di sana kita jurnalnya minimal berapa yang merespon materi itu. Jadi berdasarkan materi, bukan berdasarkan jadwal pelajaran. Jadi yang penting dikasih materi, berapa orang yang merespon, itu yang kita catat. Kalau yang di kota kan sesuai jadwal, jam sekian sampai jam sekian, absen. Berapa yang hadir, bukan berapa yang merespon. Itu aja sudah beda. Beda. Karena kalau mau dipakai sistem yang sama aja, stres sendiri gurunya. Kenapa cuma 3 orang yang hadir, kenapa 2 orang? Karena kita nggak bisa, karena kan background karakteristik siswa itu kan banyak macam, ada background sosiokulturalnya, lingkungannya, background kecemasannya, banyak itu faktor sosialnya ya. Betul, daya dukungnya ya, daya dukung siswa itu. Itulah karakteristik. Ya. Nah, Kanda, ini menarik pada bagian lain buku ini, masih nyambung, kita beralur ya, bahwa setelah mengenali karakter siswa dan sebagainya, kemudian masuk ke teori-teori pembelajaran, dan seterusnya, ada bagian yang saya menarik ini Kanda, ada di halaman 58, membangun kreativitas kelas. Ya, karena butuh skill khusus ini ya, seorang guru untuk membangun kelas yang kreatif. Kasih bocoran dulu Kanda ini. Ya, jadi prinsipnya kan kreativitas itu dari critical thinking. Jadi tidak ada kreativitas. Jadi yang utama itu membangun critical thinking tadi, seperti Volsi tadi, 4C tadi kan. Jadi critical thinking, creativity.
collaboration and communication. Jadi startnya dari critical thinking dulu. Oh ya. Baru creativity. Jadi critical thinking ini ya intinya membuat siswa berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Nah, ini kan menciptakan suasana batin sebenarnya. Jadi anak-anak siswa kita jangan sampai dalam keadaan tertekan. Jadi harus enjoy perasaan. Lalu ada teknik-teknik tertentu yang bisa menumbuhkan critical thinking itu. Misalnya yang ada juga di bab yang satunya yaitu eliciting dan CCQ. Ada tekniknya itu, eliciting dan CCQ. Itu di bagian mana itu? Ada eliciting dan CCQ. Oh iya. Concept checking question. Ada. Nah, eliciting dan concept checking question. Nah, itulah salah satu teknik membangkitkan tadi. Jadi eliciting itu artinya kita mengkonstruk sebenarnya. Jadi kita memancing terus tanpa langsung memberitahu. Gitu. Ada pertanyaan kita tidak langsung jawab jawabannya, tapi kita menciptakan situasi, menceritakan apa, menggambarkan sehingga dia bisa menemukan sendiri. Jadi dia berpikir terus untuk menemukan jawaban. Jadi semacam ini ya, semacam teori konstruktivisme ya kan ya? Ya betul, inquiry juga sebenarnya. Saya suka konstruktivisme. Jadi kita hanya memberi pertanyaan. Kalau dia bertanya bagaimana bahasa Inggrisnya ini, kita tidak langsung kasih tahu gitu. Kita gambarkan dulu sinonim atau apa. Ada banyak cara untuk itu. Kita kasih definisinya, kita kasih kasih gambaran. Nanti dia menemukan sendiri. Jadi menciptakan rasa penasaran di dalam diri mereka, menciptakan rasa ingin tahu di dalam diri mereka, sehingga ada semangat bersama untuk menyelesaikan problem pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Gitu ya kan ya? Ya, siap. Nah, termasuk yang kebiasaan kita bertanya, sisi Q tadi itu sisi konsep checking question tadi itu adalah yang sering kita teknik untuk mengkonfirmasi sebenarnya. Misalnya kalau kita habis ngajar menjelaskan konsep kepada siswa, lalu kita tanya mengerti? Ya. Nah itu pertanyaan yang keliru sebenarnya. Tidak membangun kreativitas atau tidak membangun critical thinking. Anak-anak kadang-kadang ya mengerti. Kalau bahasa Inggris, do you understand? Yes, semuanya jawab yes. Padahal kalau dicek, semuanya yes, karena pertanyaannya adalah keliru cara pertanyaannya. Iya. Seharusnya seperti apa, Kanda? Seharusnya bertanya dengan ngecek gitu, bukan jawaban yes no gitu. Jadi misalnya eliciting adalah bagian dari konstruktivisme. Misalnya saya habis menjelaskan begitu, saya tanya, eliciting itu adalah misalnya gitu. Jadi peserta itu menunjukkan bahwa dia paham dengan menyebutkan kembali atau menjelaskan atau bagaimana gitu. Siswa menyebutkan apa yang kita habis sampaikan, bukan jawaban yes no. Paham gitu, bukan, itu keliru. Jadi kita tidak bertanya paham, tapi kita mencoba. Saya lihat beberapa juga ustaz atau apa itu, saya lihat bahwa ceramah sudah menggunakan eliciting itu. Jadi dia nggak paham, ngerti, nggak sampai gitu, tapi dia mencoba elicit. Jadi dia konsep checking question. Jadi dia coba lemparkan pertanyaan, membuktikan, mengecek bahwa memang jamaah sudah paham apa yang dia sampaikan. Nah, itu yang menarik ini dari sana berangkatnya dulu. Karena kalau kita pastikan itu, kalau jawaban do you understand, jawabannya semua yes. Iya, mengamankan diri dengan menjawab yes. Ya, itu artinya tidak terbangun tadi critical thinking-nya. Baik. Dan kita juga guru tidak bisa memastikan gitu bahwa dia apa yang kita sampaikan atau konsep itu sudah tersampaikan dan dipahami atau belum gitu. Baik. Nah,
Kanda, di era 4.0 ini, ya, tuntutan dunia pendidikan kita yang banyak mengarah pada penguasaan teknologi, penguasaan IT dalam proses pembelajaran. Sementara beberapa negara sudah mencoba masuk ke ranah 5.0, ya, di mana saya yakin Anda sudah dapatkan ini, bahwa pada era 5.0 ini justru pembelajaran itu tidak justru sudah meninggalkan apa namanya IT, karena dianggap menguasai semuanya. Dan ada satu yang dikejar lagi, itu adalah di era 5.0 itu adalah religiusitas, tentang keberagamaan, tentang akhlak. Karena dianggap ketika para pembelajar kita, dunia pendidikan kita sudah menguasai teknologi dan sebagainya, ada yang hilang, yaitu religi, agama, akhlak, sehingga ini yang hilang. Nah, bagaimana pandangannya nih Kanda? Ini pertanyaan terakhir untuk sesi kita ya. Silakan Kanda. Iya, iya. Jadi peranan keluarga sebenarnya ini sangat menentukan. Ya. Jadi peranan keluarga. Jadi juga apa namanya, pemerintah juga aware dengan kondisi ini, makanya ada kebijakan dari sana, dari atas, dari pemerintah itu untuk misalnya di sekolah juga pun itu orang tua disekolahkan gitu. Jadi bukan hanya anaknya, jadi ada paguyuban kelas itu rekomendasinya bentuknya. Kalau di SD namanya mungkin ada bahasa komite sekolah, tapi paguyuban atau komite sekolah jangan hanya sebagai tempat untuk mengumpulkan uang atau bantuan untuk sekolah, tapi dia sebenarnya tempat untuk orang tua belajar sebenarnya di situ. Jadi yang misalnya parenting atau apa itu jangan parentingnya sekali semester. Tapi di situ ada namanya paguyuban, ya tempat berbagi. Jadi orang tua diberikan pencerahan lah, perkembangan terbaru tentang dunia mendidik anak, tantangan-tantangan terbaru, dunia milenial dan seterusnya. Jadi orang tua juga aware gitu dengan perkembangan. Jadi bukan lagi sepenuhnya ke sekolah, kewajiban tanggung jawab moral, karakter, kepribadian, termasuk keagamaan tadi. Jadi peranan orang tua harus dimaksimalkan, bersinergi dengan sekolah. Nah, ini pendidikan keluarga di sekolah seharusnya juga digalakkan. Galakkan ya. Bukan sekadar untuk kayak komite sekolah, lalu kemudian untuk image-nya itu kesannya untuk mengumpulkan bantuan aja untuk sekolah bentuknya. Jadi banyak orang tua yang kurang alergi dengan istilah kurang ini dengan komite diajak rapat karena pikir nanti pungutan lagi nih, padahal karena dia merasa kurang dapat manfaat, minimal manfaat pendidikan atau pengetahuan baru, inspirasi, motivasi gitu. Jadi patut digalakkan memang paguyuban itu, paguyuban kelas, lalu bikin program kelas orang tua, inspirasi kelas, dan saya kira di sana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah di sini jalan. Tidak terasa luar biasa ya, Kanda. Sudah 30 menit kita berdialog tentang buku ini. Sebenarnya saya masih ingin mengkaji lebih banyak tentang pemikiran-pemikiran Kanda terkait dengan buku ini. Tapi insya Allah jika ada kesempatan lain, saya akan menghubungi Kanda lagi, bisa berbagi dengan guru-guru di seluruh Indonesia.
Pertanyaan paling akhir ini kan ya. Guru Oh, sebaiknya menulis atau gimana? ya, menulis ini saya merasa ya, merasakan sebagai ini terapi juga sebenarnya. Ya, Jadi ya. terapi dari kejenuhan sehari-hari. Jadi ya mau rileks menulis saja. Hmm. Ya, Kalau mau jadi sehat, nulis ya. mau rileks ya, mau terapi dari kepenatan rutinitas sebenarnya. Ah. Nah, kalau untuk Iya. berkomunikasi dengan Kanda, misalnya ada teman-teman guru ingin sharing, berbagi, di ruang-ruang mana saja Kanda? Di sini ada saya lihat eh, email dan nomor HP-nya. Bisa diekspos? Iya. Boleh, boleh. Kalau saya WA dan HP-nya sama aja, nomor telepon 085 2466 39225. Iya, oke. Jadi Iya, bagi hmm? kalau di Facebook Usman Umar. Oke. Oh ya, Jadi ya. Kanda Usman ini terbuka kepada siapa saja, terutama guru-guru muda yang ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman pembelajaran, pengajaran, komitmen, integritas. Kenapa? Karena beliau ini adalah guru perantau ya. Guru perantau. Kenapa saya katakan? Karena beliau ini aslinya adalah orang Sinjai. Orang Sinjai yang Siap. merantau ke Kalimantan, nah, Sekutu Perjuangan. Ya, kata beberapa orang, ketika ingin merasakan rindu yang sebenar-benarnya, merantaulah ke tempat yang jauh, karena Mantap. kerinduan terhadap kampung halaman itu besar sekali kan. Siap, siap. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kanda Usman Umar, seorang guru inspiratif dari Kalimantan Timur, Berau tepatnya, yang telah berbagi kepada kita dalam dialog buku, khususnya membahas sedikit isi daripada buku beliau ini, yaitu Lintasan Pikiran Seorang Guru, buku yang pernah kami terbitkan di Penerbit Syahada tahun 2019 yang lalu, Desember tahun 2019 yang lalu. Semoga Anda mendapatkan manfaat atas dialog buku pada kali ini, dan insya Allah Penerbit Syahada akan hadir pada event dialog buku bersama Target dengan satu penulis. buku 1 tahun ya. Kenapa Target Kanda? satu buku 1 tahun. Target Oh, satu buku targetnya 1 tahun. Satu siap, buku 1 tahun. Ya, mantap. insya Allah. Ya, Ya. beliau berkomitmen untuk menerbitkan buku satu buku 1 tahun. Luar biasa. Dan semoga guru-guru yang lain juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Karena ketika menulis buku akan banyak manfaat yang didapatkan selain yang disampaikan oleh Kanda Usman Umar tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kanda Usman atas kesediaannya malam hari ini. Sama-sama. Kami akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. literasi. Baik.